Memang driver utama kenaikan cadangan devisa ini, penarikan utang pemerintah ya, karena di bulan Juli pemerintah, issue, global bond dalam, denominasi yen. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya suatu berita yang baik. Artinya apa? Di tengah, tekanan pada ekonomi, perekonomian domestik, tapi kalau kita lihat dari sisi external balance atau keseimbangan eksternal, itu kita posisinya relatif baik. Karena apa? Kalau keseimbangan eksternal itu bisa dilihat dari beberapa faktor seperti neraca perdagangan kita, kemudian neraca modal kita, arus portfolio atau arus investasi langsung atau investasi portfolio. Dan so far keadaan itu tercermin dari cadangan devisa yang terus meningkat ini, yang semakin tinggi. Artinya dari sisi neraca dagang karena impor kita drop-nya cukup besar, neraca dagang kita tuh relatif surplus. Jadi perkiraannya tahun ini kemungkinan masih akan mencatat surplus. Artinya tekanan terhadap demand terhadap US dollar itu harusnya tidak besar. Jadi berkurang dari sisi itu. Sehingga ini akan mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah tentunya. Nah, kalau dari sisi capital flow atau neraca modal kita, dengan posisi kita harus melihat ekonomi Indonesia nih meskipun sekarang sedang tertekan, kontraksi -5%, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan negara-negara sepeer kita, itu sebenarnya kontraksinya kita tidak terlalu parah. Jadi kita relatif lebih baik. Sehingga investor asing ini bisa melihat posisi Indonesia ini relatif lebih baik dibandingkan negara lain, sehingga mereka masih confidence untuk menanamkan dananya ke Indonesia. Sehingga pemerintah jika ingin menerbitkan utang global bond atau domestic issuance itu tentunya tidak akan menemukan kesulitan yang berarti dan ini cukup penting. Jadi kondisi keseimbangan eksternal yang cukup terjaga ini salah satu yang membedakan dengan periode-periode krisis berikutnya. Jadi kita cukup ini sesuatu yang positif buat ekonomi.